Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kami, kelompok 6, pengembangan kepribadian guru, akan menyampaikan materi tentang pengembangan kemampuan guru dalam memotivasi belajar peserta didik. Yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Gira dan Insan. Pemateri kedua, Muhammad Fatur Rahman. Pemateri ketiga, Arfia Salsabila Syafiq. Dan pemateri terakhir ada Syahla Putri Nabila. Langsung saja kepada pemateri pertama, kami persilahkan. Langsung saja untuk materi pertama yaitu motivasi belajar. Jadi, motivasi itu adalah dorongan atau kekuatan, tekanan, semangat. Dan motivasi pada siswa dasarnya termotivasi untuk melakukan suatu aktivitas untuk dirinya sendiri karena ingin mendapatkan kesenangan dari pelajaran atau merasa kebutuhannya terpenuhi. Ada juga siswa yang termotivasi karena melaksanakan belajar dalam rangka memperoleh penghargaan atau pujian guru. Jadi, motivasi itu adalah dorongan seseorang untuk melakukan sesuatu. Dan ada tiga motivasi, yaitu motivasi itu adalah untuk kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Bertolak dari arti kata dari motivasi di atas, maka yang dimaksud dengan motivasi belajar adalah sesuatu yang menimbulkan dorongan atau semangat belajar, atau dengan kata lain sebagai pendorong semangat belajar. Sedangkan motivasi belajar adalah bisa bermakna lain, yaitu bermakna nilai, keuntungan-keuntungan, kegiatan belajar, dan cukup menarik bagi siswa untuk melakukan kegiatan belajar. Jadi, motivasi itu adalah sesuatu dorongan untuk siswa melakukan kegiatan belajar tersebut. Bisa jadi karena motivasi tersebut, siswa ada juga yang termotivasi melaksanakan belajar dalam rangka ingin mendapatkan penghargaan atau menghindari hukuman. Terima kasih, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya lanjut ke pemateri kedua kepada Muhammad Fatur Rahman, dipersilahkan. Next. Materi yang kedua yaitu adalah peranan motivasi dalam proses pembelajaran. Untuk slide-nya di next ya. Next slide. Sekali lagi. Proses pembelajaran merupakan kegiatan yang melibatkan seseorang individu, jasmani, dan rohani. Kegiatan pembelajaran tidak dapat dilakukan tanpa adanya dorongan atau motivasi yang kuat dari dalam diri individu ataupun dari luar individu yang mengikuti kegiatan pembelajaran. Adapun peranan motivasi dalam pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, peranan motivasi sebagai motor penggerak atau pendorong kegiatan pembelajaran. Motivasi dalam hal ini berperan sebagai motor penggerak terutama sebagai siswa untuk belajar. Yang kedua, peran motivasi memperjelaskan tujuan pembelajaran. Motivasi bertalian dengan suatu tujuan. Tanpa ada tujuan, maka tidak akan ada motivasi seseorang. Yang ketiga, peran motivasi menyeleksi arah pembuatan. Di sini motivasi dapat berperan menyeleksi arah pembuatan bagi siswa apa yang harus dikerjakan guna mencapai tujuan. Yang keempat, peran motivasi internal dan eksternal dalam pembelajaran.
Dalam kegiatan pembelajaran, motivasi internal biasanya muncul dari dalam diri siswa. Pembelajaran ini biasanya timbul karena motivasi internal biasanya muncul dari dalam diri siswa, sedangkan motivasi eksternal siswa dalam pembelajaran umum didapat dari guru atau pendidik. Yang kelima, peran motivasi melahirkan prestasi. Motivasi sangat berperan dalam pembelajaran siswa dalam meraih prestasi belajar. Tinggi rendahnya prestasi belajar seseorang siswa atau peserta didik selalu dihubungkan dengan tinggi rendahnya motivasi pembelajaran seseorang. Adapun motivasi belajar penting bagi siswa dan guru. Bagi siswa, pentingnya motivasi belajar adalah menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Boleh di next slide-nya? Contohnya itu, setelah siswa membaca suatu bab buku bacaan, dibandingkan dengan teman sekelasnya yang juga bab tersebut, ia kurang berhasil menangkap isi, maka ia terdorong membaca lagi. Selanjutnya, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan menangkap isi dengan teman sebaya. Misalkan, sebagai ilustre ini, jika terbukti usaha belajar seseorang siswa belum memadai, maka ia berusaha setekun, dengan temannya yang belajar dan berhasil. Yang keempat, yang selanjutnya itu adalah mengarahkan kegiatan belajar, sehingga ilustrasi setelah ia ketahui bahwa dirinya belum belajar secara serius, seperti bersenda gurau di dalam kelas, maka ia akan merubah perilaku belajarnya. Selanjutnya itu membesarkan semangat belajar. Contohnya seperti anak yang telah menghabiskan banyak dana untuk sekolahnya dan masih ada adik yang dibiayai orang tua, maka ia akan berusaha agar cepat lulus. Yang selanjutnya itu adalah menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar dan kemudian bekerja. Siswa dilatih untuk menggunakan kekuatannya sehingga dapat berhasil. Sebagai ilustrasi, setiap hari siswa dihadapkan untuk belajar di rumah, membantu orang tua, dan bermain dengan temannya. Apa yang dilakukan diharapkan dapat berhasil memuaskan. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri kedua yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, pemateri ketiga, yaitu Arfia Salsabila Syafiq, kepalanya dipersilahkan. Baik, selanjutnya ada bentuk-bentuk upaya untuk meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama ada memberi angka. Nah, angka dalam hal ini sebagai simbol dari nilai kegiatan belajarnya. Banyak siswa yang belajar yang utama justru untuk mencapai angka atau nilai yang baik. Selanjutnya ada hadiah. Nah, hadiah juga dapat dikatakan sebagai motivasi, tetapi tidaklah selalu demikian, karena hadiah atau suatu pekerjaan mungkin tidak akan menarik bagi seseorang yang tidak senang dan tidak berbakat untuk sesuatu pekerjaan tersebut. Selanjutnya ada eh, selanjutnya ada kompetensi. Saingan atau kompetensi dapat digunakan sebagai alat motivasi untuk mendorong belajar siswa. Selanjutnya ada ego involvement. Nah, ego involvement ini menumbuhkan kesadaran pada siswa agar merasakan pentingnya tugas dan menerimanya sebagai tantangan sehingga bekerja keras dengan mempertaruhkan harga diri. Selanjutnya ada memberi ulangan. Para siswa akan menjadi giat belajar kalau mengetahui akan nada ulangan. Selanjutnya ada mengetahui hasil. Di sini mengetahui hasil pekerjaan, apalagi atau terjadinya kemajuan akan mendorong siswa untuk belajar. Selanjutnya ada ujian. Apabila ada siswa yang sukses, yang berhasil menyelesaikan tugasnya, perlu diberikan pujian. Pujian ini adalah bentuk yang positif dan sekaligus merupakan motivasi yang baik. Selanjutnya ada hukuman. Hukuman sebagai
reinforcement yang negatif, tetapi kalau diberikan secara yang tepat dan bijak, bisa menjadi alat motivasi. Selanjutnya ada hasrat. Hasrat untuk belajar, hasrat untuk belajar di sini berarti ada unsur kesengajaan dan maksud untuk belajar. Yang terakhir ada minat motivasi. Minat motivasi ini sangat erat hubungannya dengan minat. Motivasi muncul karena ada kebutuhan. Sekian. Terima kasih. Terima kasih kepada pemateri ketiga yang telah menyampaikan materinya. Dan selanjutnya, pemateri terakhir kepada Syahla Putri Nabila. Saya persilahkan. Baik, selanjutnya mengenai peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa. Peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa adalah salah satu kegiatan integral yang wajib ada dalam kegiatan pembelajaran. Selain memberikan dan transfer ilmu pengetahuan, guru juga bertugas untuk meningkatkan motivasi anak dalam belajar. Nah, proses pembelajaran akan berhasil apabila siswa mempunyai motivasi dalam belajar. Oleh karena itu, guru perlu menumbuhkan motivasi belajar siswa yang optimal. Guru dituntut kreatif untuk membangkitkan motivasi belajar siswa. Adapun peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa yaitu yang pertama, menjadikan siswa yang aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Guru memberikan arahan kepada siswa dengan memberikan ilmu pengetahuan dan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan siswa pun mengerjakan tugas dengan baik. Tujuannya untuk menumbuhkan motivasi siswa dalam belajar. Contohnya setelah guru memberikan ilmu kepada siswa, lalu guru memberikan pertanyaan dan siswa menjawab pertanyaan dengan tuntas. Kemudian yang kedua, menciptakan suasana kelas yang kondusif. Kelas yang kondusif ini adalah kelas yang aman, nyaman, dan selalu mendukung siswa untuk bisa belajar dengan suasana yang tenang dan mendukung proses pembelajaran dengan tata ruang sesuai yang diharapkan. Next, itu PowerPoint-nya. Nah, kemudian yang ketiga, menciptakan metode pembelajaran yang bervariasi. Metode pembelajaran bervariasi ini agar siswa tidak bosan dan jenuh dalam suatu pembelajaran. Tujuannya agar siswa selalu termotivasi dalam kegiatan proses pembelajaran. Poin keempat, meningkatkan antusias dan semangat dalam mengajar. Kepedulian seorang guru dalam proses belajar mengajar merupakan faktor yang sangat penting untuk menumbuhkan motivasi belajar siswa. Kemudian poin yang kelima, memberikan penghargaan. Penghargaan ini bisa berupa nilai, hadiah, pujian, dan sebagainya agar siswa termotivasi akan belajar dan selalu ingin menjadi yang terbaik. Nah, yang terakhir yaitu menciptakan aktivitas yang melibatkan siswa dalam kelas. Ciptakan aktivitas yang melibatkan siswa dengan teman-teman mereka dalam satu kelas. Tujuannya agar satu sama lain akan membagikan pengetahuan, gagasan, atau ide. Nah, jadi dari uraian yang tadi itu, bahwa peran guru dalam motivasi belajar ini sangat penting. Jadi, guru itu kalau misalnya gak ikut serta dalam memotivasi belajar siswa, maka siswa kurang kreatif dan tidak terpancing untuk bersikap aktif. Maka dari itu, peran guru sangatlah berpengaruh terhadap motivasi belajar siswa dan tujuan utamanya untuk mencapai prestasi dan meningkatkan mutu belajar dalam proses pembelajaran. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Syahla yang telah menyampaikan materinya. Lalu yang terakhir saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi-materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Kesimpulan dari materinya adalah ada 3 komponen utama dalam motivasi, yaitu kebutuhan, dorongan, dan tujuan. Kebutuhan terjadi apabila individu merasa ada ketidakseimbangan antara apa yang ia miliki dan ia harapkan. Sedangkan dorongan merupakan kekuatan mental untuk melakukan kegiatan dalam rangka memenuhi harapan.
Dorongan merupakan kekuatan mental yang berorientasi pada pemenuhan harapan atau pencapaian tujuan, dan tujuan merupakan hal yang ingin dicapai oleh seorang individu. Tujuan tersebut akan mengarahkan perilaku dalam hal ini, yaitu perilaku untuk belajar. Adapun peranan motivasi dalam proses pembelajaran diantaranya, yaitu peranan motivasi sebagai penggerak atau pendorong. Peranan motivasi memperjelas tujuan pembelajaran, menyeleksi arah pembuatan, peran motivasi internal dan eksternal, dan peran motivasi melahirkan prestasi. Dari simpulan ini, peranan guru dalam memotivasi belajar siswa sangatlah penting. Apabila guru tidak ikut serta dalam motivasi belajar siswa, maka siswa kurang kreatif dan tidak terpancing untuk bersikap aktif. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.